Tuhan memberikan tema firman Tuhan untuk kita belajar bersama tentang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Iman kita diperkuat Bapak Ibu saudara sekalian dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan membawa kita dalam terobosan kehidupan demi terobosan kehidupan yang lain. Peningkatan yang satu demi peningkatan yang lainnya. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kita terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Iman kita terus dikuatkan ketika kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah salah satu bahasa sorga. Cara Tuhan berkomunikasi dengan kita adalah dengan firman Tuhan sendiri. Kunci setiap permasalahan hidup kita, jalan keluar setiap permasalahan hidup kita ada di sini Bapak Ibu. Firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Hanya firman ini saja yang bisa menguatkan kita. Yang bisa membawa kita terus kuat dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Kalau tahun ini orang-orang bilang akan menjadi tahun yang sangat suram. Tapi kita bisa melewati 3 bulan ke belakang. Hampir 4 bulan kita bisa melewati 2023. Hanya karena ini kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Setiap minggunya Bapak Ibu datang ke tempat ini selalu dibaharui dengan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita anak-anaknya. Di dalam firman Tuhan ini, cara Tuhan berkomunikasi dengan Bani Israel lewat Musa. Tuhan selalu berkata, Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Cara Tuhan berkomunikasi dengan kita semua dengan firman-Nya. Bani Israel dibawa keluar dari perbudakan. Dengan firman, Dia membebaskan. Dengan cara yang sama pula, Tuhan akan membebaskan kita dari semua pergumulan kita. Yang selama ini susah Tuhan, gak bisa Tuhan. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kita dengar-dengaran akan firman Tuhan setiap harinya. Bapak Gembala kita selalu mengingatkan, hidup kita harus dikelilingi dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Saya ingat Tante Elizabeth waktu telepon saya, dia selalu cerita, iya Pastor, saya tuh selalu ada waktu pagi hari, saya gak boleh semua walaupun anak saya sampai yang membantu di rumah untuk masuk ke kamar karena saya mau waktu pribadi saya dengan Tuhan. Saya mau berkomunikasi dengan Tuhan. Saya mau berdoa, saya mau baca firman Tuhan. Cara Tuhan menguatkan kita, benar ya Tante ya. Cara Tuhan membebaskan kita dari sakit penyakit. Dokter bilang 3 bulan. Ketika firman Tuhan berkata kamu sembuh, Tante Elizabeth sampai sekarang sehat. Sakit penyakit yang dokter bilang itu tidak akan mungkin sembuh. Firman Tuhan patahkan itu semua. Jangan pernah takut Bapak Ibu, saudara sekalian. Mengapa kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan? Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Mengapa kita harus dengar-dengaran? Kenapa kita harus baca Bible kita setiap harinya? Di waktu luang kita, saya pun adalah orang yang sedang belajar untuk setiap harinya membaca firman. Saya masih manusia Bapak Ibu, saya masih muda. Saya masih daging. Apalagi ada sosial media baru yang namanya TikTok. Nganggur sedikit lihat, nganggur sedikit lihat. Saya ingat dulu ketika saya masih kerja di Metro. Saya anaknya itu bukan gamers yang seperti sekarang ya, yang main Mobile Legend lah dan lain sebagainya. Tapi saya tuh suka yang di laptop. Bapak Ibu tahu yang ikan-ikanan. Ikan makan yang ikan kecil,
Kalau ini sudah upgrade lagi ikan besar, saya suka main itu. Ketika pulang dari kantor saya main itu. Tiba-tiba nggak tahu itu suara dari mana. Ada suara bilang begini, terusin aja main gak apa-apa. Baca firman Tuhan kapan? Bapak Ibu tahu, itu mau level setinggi apapun saya matiin laptop saya. Saya matiin, ya Tuhan maaf ya Tuhan, maaf Tuhan saya lupa, ya Tuhan maaf. Bapak Ibu, saya anak pendeta, saya anak gembala, tapi saya masih daging. Sampai sebegitunya loh, saya diingatkan Tuhan. Jangan, Bapak Ibu jangan berpikir seperti ini. Oh anak gembala pantes, oh anak pendeta pantes, pastilah baca firman Tuhan. Gak semua Bapak Ibu. Saya adalah contohnya, saya gak boleh bawa contoh orang lain. Saya mending contoh diri saya sendiri. Tuhan ingatkan saya, terus main terus, makan terus ikannya. Di perut sih gak kenyang, cuma laptop doang yang kenyang. Tuhan ingatkan, baca firmanku kapan? Kamu ngobrol sama aku kapan? Saya matikan, saya baca, saya berdoa, Tuhan maaf ya. Tuhan aku lupa loh, aku belum komunikasi sama Tuhan. Saya belajar setiap harinya. Bahkan saya pernah di titik nol pun yang mau menemani saya. Ini Bapak Ibu. Ketika saya masih kerja di Metro, itu lagi iklan. Saya cuma ada di ruang control room. Yang lainnya lagi hai. Saya baca aja sampai teman-teman saya gak berani masuk ke ruangan saya. Jangan-jangan Michelle lagi baca firman, jangan-jangan. Saya santai aja padahal gitu. Tetapi ternyata orang menghargai sebegitunya. Padahal hanya dengan membaca, orang bisa melihat hidup kita. Kita bisa jadi contoh untuk orang lain. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Sampai ayatnya yang ke-17. Semua firman yang diilhamkan. Ilham itu adalah petunjuk dari Tuhan lewat hati kita. Kayaknya saya juga diilhamkan sama Tuhan, diingatkan Tuhan untuk menutup laptop saya. Stop mainmu, baca firman Tuhan. Semua firman yang diilhamkan Tuhan itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan dan mendidik dalam kebenaran supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan yang baik. Mengapa kita harus baca Bible? Kenapa kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan? Karena firman Tuhan yang pertama itu mengajar kita. Firman Tuhan itu mengajar kita bagaimana untuk fight setiap harinya, menghadapi setiap pergumulan kita. Dokter Sihar mungkin menghadapi pasien-pasien yang gila, Tuhan ini gak mungkin aku selesaikan dengan tanganku sendiri. Tetapi ketika Dokter Sihar berserah kepada Tuhan, Tuhan akan mengajarkan. Ilmu dokter pun ketika Tuhan yang mengajar. Tuhan bisa mengajar ilmu dokter lewat sini. Betul Pak Dokter ya? Lewat sini Bapak Ibu. Maaf kata, bukan lewat primbon. Sekali lagi, bukan lewat bintang. Bintang-bintang, sio-sio. Oh hari ini aku harus baca bintang ini. Nanti diupdate lagi. Zaman dulu di koran, bukan Bapak Ibu, kalau baca bintang-bintang kayak gitu. Atau sio mamai, bukan ya. Sio kuda, sio apa lagi Kak? Kambing, sio macan, naga. Bukan dari situ hidup kita tuh diatur. Tapi hidup kita diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh perkataan firman Tuhan yang mendidik kita, yang mengajar kita. Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata, Tuhan mengajar ini nih untuk kita. Jadilah kuat dan berani. Bagaimana kita fight setiap harinya. Bagaimana Tuhan mendidik kita harus kuat setiap harinya. Hidup ini semakin gak gampang Bapak Ibu. Semakin susah. Hawa aja semakin panas, bener Bapak Ibu? Iya itu dia. Tapi kalau hati kita adem-adem aja, ya panas sih sedikit. Cuma gak panas-panas banget.
Jadilah kuat dan berani, jangan apa? Jangan takut atau gentar kepada mereka. Mereka itu siapa? Mungkin orang yang menjahati kita, mencurangi kita di pekerjaan. Yang mau sikut kita. Yang nyinyir hidup kita. Tapi bukan kepada manusianya. Karena musuh kita sebenarnya adalah bukan manusia. Tetapi roh-roh yang ada di udara. Jangan takut atau gentar kepada mereka. Karena Tuhan Elohimmu, dialah yang menyertai engkau. Katakan bersama, Tuhan yang menyertai saya. Sekali lagi, Tuhan yang menyertai saya. Dia tidak akan menggagalkan. Kita pernah gagal. Tetapi banyak cara Tuhan membawa kita untuk bangkit. Walaupun kita jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan sendiri yang menopang tangan kita. Dia tidak akan menggagalkan atau meninggalkan kita. Gereja ini bertumbuh, banyak sekali Bapak Ibu kita melewati tantangan. Ditinggalkan orang, dicibir orang, difitnah orang. Mungkin kehidupan kita juga melewati hal-hal seperti itu. Kita gak usah ngeliat hidup orang lain, lihatlah gereja ini. Dia tetap akan berdiri karena Tuhan sendirilah yang membela gereja ini Bapak Ibu. Kita mau punya posisi jabatan sebesar apapun. Kalau Tuhan bilang JCC terus akan ada sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Itu akan terjadi. JCC akan terus Tuhan bawa naik. JCC akan terus Tuhan bawa berkembang lebih besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberikan visi yang sangat besar. Walaupun sekarang kalau Bapak Ibu lihat mana kata mau beli tanah. Kok doain terus. Kita berjalan pakai iman. Kita sudah lihat, kita doakan, kita ajukan proposal bukan kepada Bapak Ibu, tenang saja. Kita gak akan minta uang Bapak Ibu. Kita ajukan proposal ke Tuhan. Tuhan ini ya, ini janjimu untuk gereja ini. Waktunya kapan terserah Tuhan. Buat usaha, pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ajukan saja proposal ke Tuhan. Waktunya Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap pergumulan kita. Kapan Tuhan, tenang. Kalau waktunya Tuhan sudah tergenapi, itu akan membuat kita sangat-sangat menangis. Karena ketika gereja ini baru memulai, sudah ada sound system, kursi-kursi, dan kita mulai dengan KKR 3 hari. Bapak Ibu tahu, saya menangis di pojokan karena begitulah Tuhan bawa gereja ini. Kita gak pernah berpikir untuk Tuhan kasih dan mempercayakan jemaat yang banyak di gereja ini. Dulu JCC adalah gereja keluarga Bapak Ibu. Yang datang kalau gak keluarga Pastor William, Pastor Lilis, keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarganya Tante Elizabeth, ada Ine juga, ada Granny. Cuma itu saja, makanya kita sebut gereja keluarga. Tetapi tidak tahu dari mana Bapak Ibu hadir di tempat ini semua karena Tuhan. Tuhan yang tuntun Bapak Ibu Saudara sekalian sampai di tempat ini. Karena janji Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenapa kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan? Yang pertama, karena kita diajarkan lewat firman Tuhan. Yang kedua, firman itu memberi teguran dan memperbaiki kesalahan kita. Memberikan teguran bukan terkutuklah engkau keturunan ular beludak. Bukan, itu bukan buat kita. Kita harus lihat konteksnya. Ketika itu di perjanjian lama, jangan anggap itu untuk kita. Kita adalah manusia perjanjian baru yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah berikan anugerah kita. Kita pasti diselamatkan. Tuhan memberikan teguran lewat firman Tuhan dan memperbaiki kesalahan. Mau sebesar apapun kesalahan kita, Tuhan tidak melihat kesalahan itu. Tetapi bagaimana cara kita untuk bangkit dari kesalahan itu? Dengan cara ini,
baca firman Tuhan setiap hari. Tidak ada cara lain, hanya firman Tuhan saja. Ada satu lagu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab apa? Menopang tangannya. Walaupun kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan mau memperbaiki kita. Secara manusia, proses itu susah. Dikikis Tuhan itu sakit. Benar Bapak Ibu ya? Kalau saya juga merasakan bagaimana cara Tuhan bawa saya sampai di titik itu. Kenapa saya harus melewati ini? Kenapa saya harus melewati itu? Tetapi yang saya syukuri adalah terima kasih Tuhan, Engkau percayakan saya untuk melewati masa lalu saya. Saya tidak pernah menyesal dengan masa lalu saya, karena masa lalu saya bagaimana cara saya memperbaikinya saat ini. Saya bersyukur Tuhan selalu ada menopang kehidupan saya. Tuhan tidak melihat kesalahan kita. Ketika kita selalu bergumul, selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan, Tuhan akan memperbaiki kita. Tidak dengan rasa sakit, tetapi dengan penuh rasa ucapan syukur. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan? Karena firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran. Kita dididik untuk selalu jujur, untuk selalu adil. Dalam semuanya, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita sedang kerjakan dengan apa yang ada dalam diri kita sekarang. Tuhan didik kita dalam kebenaran adalah dengan kejujuran. Karena kejujuran itu harganya mahal Bapak Ibu. Sangat mahal sekali. Karena saya dulu tinggal di desa, hal yang simpel aja. Bapak Ibu tahu timbangan kayak mau nimbang telur atau nimbang beras kayak yang timbangan itu. Warung kecil pun itu bisa cheating Bapak Ibu. Kasih magnet. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita anak-anaknya tidak akan melakukan itu. Kalau kita mau Tuhan angkat naik lagi, jangan pernah berbohong dari hal kecil. Kita dididik Tuhan lewat kebenaran ini untuk jujur dalam segala hal. Kalau Bapak Gembala sering berkata, setialah dalam perkara yang kecil. Gak apa-apa kecil, kalau dikumpulin jadi besar Bapak Ibu. It's okay kita mulai dari yang kecil. Tapi kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, itu yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Untuk saat ini kita tidak pernah lihat. Tetapi kedepannya nanti itu sangat worth it Bapak Ibu. Tuhan mendidik kita dimanapun kita berada. Tetap berjalan dalam firman. Yang pasti akan membawa hidup kita. Menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Bukan karena usia semakin tua kita akhirnya diseleksi teman-teman kita, bukan. Ketika kita anak-anak Tuhan punya pergaulan atau pergumulan atau orang-orang di sekeliling kita hanya sedikit, mungkin Tuhan kirim itu untuk menjaga pergaulan kita dari hal-hal negatif. Benar Bapak Ibu? Mungkin orang dunia bilang, oh iya semakin umur saya semakin bertambah, teman-teman saya juga semakin dikit. Tapi itu juga cara Tuhan untuk menyeleksi bagaimana kita bergaul dengan orang-orang di luar sana. Kita mau, Tuhan mau kita dapat orang-orang yang sangat berkualitas untuk hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk didekati dengan hal-hal yang negatif. Tuhan yang kirim. Bukan karena dunia ini tetapi Tuhan sendiri. Karena begitu besar Tuhan akan hidup kita. Tuhan yang kirim orang-orang berkualitas yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Semua firman membawa kita dalam jalan keluar di setiap permasalahan kita.
Dan firman itu memberi kekuatan kepada kita. Bible selalu berkata, lumpuh berjalan. Bohong gak Bapak Ibu? Bohong apa enggak? Lumpuh berjalan. Angkat tilammu dan berjalanlah. Itu terjadi Bapak Ibu. Lumpuh, buta melihat. Karena iman, orang buta mata terbuka. Secara pikiran manusia, gak mungkin Tuhan. Bagaimana cara buta dari lahir kok? Bapak Ibu, contohnya sudah ada. Lumpuh berjalan, buta melihat, kusta yang dijauhi orang-orang, tahir sembuh. Walaupun dari 10 orang hanya 1 saja yang kembali untuk mengucap syukur. Tetapi 10 orang itu sembuh Bapak Ibu. Tuhan gak apa-apa kok kalau kamu tuh gak bersyukur sama aku, gak apa-apa. Tapi kesembuhan itu sudah janji Tuhan bagi kehidupan anak-anaknya. Yang tidak mungkin terjadi adalah meninggal dibangkitkan. Hal yang secara manusia tidak mungkin, meninggal dibangkitkan. Sudah bau 4 hari Lazarus. Tapi Tuhan bisa. Apalagi hutang. Saya tahu 1M itu besar. Saya tahu ratusan juta itu sangat sulit ketika kita pikirkan untuk membayar hutang-hutang kartu kredit kita. Tetapi meninggal saja Tuhan bangkitkan, apalagi hutang-hutang kita. Yang Tuhan mau, baca firman-Ku, kamu akan menemukan jalan keluar, bekerja penuh dengan tanggung jawab. Aku akan memberikan semuanya itu kepadamu, karena Tuhan mengasihi kita. Lalu keuntungan dari kita dengar-dengaran dari firman Tuhan, kita mau baca dalam Amsal 2 ayat 6 sampai yang ke-9. Amsal 2 ayat 6 sampai yang ke-9. Sebab Tuhan memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yang pertama, keuntungan kita dalam membaca firman Tuhan adalah kita mendapatkan pengetahuan yang baru dan kita mendapatkan kepandaian. Bukan dengan cara kita robek Alkitab kita bakar lalu kita minum. Bukan seperti itu. Tapi kita baca. Sebelum kita baca, kita selalu berdoa, Tuhan kasih aku hikmat baru dalam mengetahui setiap firman. 1 ayat saja, ketika kita melewati pergumulan yang berbeda, 1 ayat itu bisa menguatkan kita. Tuhan memberikan kita pengetahuan-pengetahuan yang baru. Firman Tuhan memberikan kita kepandaian. Mulut Tuhan adalah firman. Jadi dari mulut Tuhan keluarlah pengetahuan dan kepandaian. Bisnis online dari saudari saya Mayang. Tuhan memberikan hikmat lewat firman-Nya. Kamu nanti begini, kamu nanti begitu. Contoh semua ada di Bible. Baca saja, setia saja baca firman Tuhan. Untuk customer itu urusan aku yang akan kirim. Setialah membaca firman Tuhan. Keuntungan yang pertama dari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan memberikan hikmat yang baru, pengetahuan yang baru. Dan selalu kita diberikan kepandaian daripada Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata, Dia memperdengarkan hikmat bagi orang-orang benar dan menjadi perisai bagi orang-orang yang berjalan dalam kejujuran. Dia memelihara jalan keadilan dan juga menjaga jalan orang-orang kudusnya. Keuntungan kita dari membaca firman Tuhan adalah kita mendapatkan perisai atau kita dapat tameng. Walaupun kita menghadapi permasalahan, ketika kita baca firman Tuhan, hati kita tuh gak akan takut Bapak Ibu. Ketika kita sakit, baru flu dikit, kayaknya COVID nih. Baru batuk dikit, kayaknya TBC. Padahal enggak Bapak Ibu. Cuma batuk aja. Kalau flu, cuma butuh istirahat. Serius Bapak Ibu, kalau flu cuma butuh istirahat. Full, banyak istirahat. Kita dapat tameng untuk menjaga kehidupan kita.
dari hal-hal negatif di luar sana. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-9 berkata, maka engkau akan memahami kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan segala jalan-jalan yang baik. Yang ketiga, kita dituntun Tuhan menuju jalan yang baik. Bukan hanya baik, bahkan terbaik daripada Tuhan. Yang mau berjanji baca firman Tuhan setiap hari, saya mau lihat tangan-tangannya. Bener ya Bapak Ibu ya? Saya nggak melotot. Oke, saya nggak lihat deh. Janji ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu janji bukan sama saya, janji sama Tuhan. Tapi yang saya jamin, saya aja berani jamin, Bapak Ibu gak akan pernah takut. Serius Bapak Ibu. Ini loh kekuatan hidup kita. Ini loh jawaban setiap permasalahan hidup kita. Semua ada di sini. Nah kalau diginin kan Bapak Ibu penasaran. Nah Bapak Ibu pasti baca. Iya gak? Baca firman Tuhan setiap hari. Ayat yang terakhir. Amsal 1 ayat yang ke-33. Pegang ini Bapak Ibu. Ini yang akan menguatkan kita. Tetapi ia yang mendengarkan aku akan hidup dengan apa? Dan tanpa apa? Ketakutan akan malapetaka. Mau dunia ini berkata apapun, mau naik, turun, mau berliku. Tetapi ia yang mendengarkan firman Tuhan akan hidup dengan aman dan damai. Damai itu tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya Tuhan sumber kedamaian kita. Namanya Yesus yang menjadi sumber kedamaian kita. Kita akan hidup tanpa ketakutan akan malapetaka. Karena ketakutan itu adalah benih dari sakit penyakit. Benar ya Tante Elizabeth ya? Rasa takut itu. Kita bisa sakit dari rasa takut itu. Tetapi ketika kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita akan hidup dengan aman dan damai. Tanpa ada ketakutan akan malapetaka. Yang penting Bapak Ibu keluar dari rumah jangan lupa berdoa. Itu Bapak Ibu. Berdoa, bangun tidur, mulai belajar. Buka firman Tuhan. Bukan baca WhatsApp. Bukan melihat update hari ini. Kita melihat update apa yang Tuhan mau untuk kita lewati setiap harinya dan setiap paginya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.